Definisi yang ketiga kemarin adalah keluar dari ego, tetapi hanya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah, meskipun yang diinginkan Allah itu boleh jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Keluar dari ego. Kemudian yang keempat, kemarin saya sampaikan tentang belajar ikhlas dari binatang yang mengeluarkan air susu yang ikhlas, yaitu susu murni. Karena air susu dari sapi itu keluar, tempat keluarnya antara tempat keluarnya kotoran dan darah, betul nggak? Tapi air susu itu tidak pernah bercampur dengan darah. Air susu itu tidak pernah bercampur dengan kotoran, karena kita tidak mau meminum air susu yang bercampur dengan darah dan kotoran. Maka air susu itu adalah ikhlas. Karena itu orang yang ikhlas adalah orang yang amalannya tidak bercampur. Tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan kesombongan, tidak bercampur dengan ingin memperoleh kedudukan di sisi manusia. Dia murni betul-betul untuk mendapatkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan ikhlas. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Sahal bin Sa'ad pernah ditanya, apakah yang paling sulit bagi jiwa? Apa sih yang paling sulit bagi jiwa? Lalu beliau menjawab, ikhlas. Ikhlas itu sulit, paling mulia, tapi paling sulit. Kenapa sulit? Karena ketika kita ikhlas, jiwa tidak memiliki bagian sedikit pun. Pak, yang namanya ikhlas itu menerima atau melepas? Melepas. Iya, kecenderungan kita senangnya apa? Menerima atau melepas? Itu dia. Makanya sulit, Pak. Ya kan? Makanya banyak orang yang sakaratul mautnya susah. Karena memang jarang melepas-lepas itu. Ya kan gitu. Senangnya nahan-nahan kan gitu. Nahan-nahan. Kalau perlu menerima sebanyak-banyaknya kan, memberi sekecil-kecilnya kan gitu. Sementara mindset ikhlas adalah mindset orang yang memikirkan di luar dirinya. Orang yang berbuat untuk kepentingan orang lain. Ya kan? Orang yang berbuat hanya untuk mencari kesenangan dan keriduan Allah. Allah senang. Itu ikhlas. Nah, kalau kita tidak ikhlas, kita ingin memenuhi ego kita sekenyang-kenyangnya. Padahal rumus bahagia adalah semakin kita ingin memenuhi ego, semakin kita tidak bahagia. Tetapi semakin kita ingin berbuat untuk orang lain, semakin kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi ikhlas itu sulit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips kita menjadi orang yang ikhlas? Langkah-langkahnya supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Yang pertama adalah perbaikan niat. Karena ikhlas itu ada di mana? Ada di mana? Di hati. Nah, pintu gerbang ikhlas itu berarti apa? Niat. Niat. Jadi untuk bisa kita mencapai ikhlas itu, berarti kita yang harus kita benahi adalah niat. Makanya lihat di bab-bab hadis Nabi, baik di Riyadhus Shalihin, Bukhari dan seterusnya, kita akan lihat hadisnya. Bab yang pertama tentang apa coba? Tentang apa? Pasti tentang niat. Subhanallah. Kenapa? Karena dia pintu gerbang. Nah, yang saya maksud dengan niat ini yang penting ditegaskan, bukan bapak usolli dan tidak usolli, bukan itu.
Bukan bapak melapatkan nawaitu atau tidak nawaitu, bukan itu yang saya maksud. Boleh jadi orang yang udah niat usolli dilapatkan sampai kadang-kadang ada orang yang was-was pak kalau niat itu. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqim sampai begitu kan kadang-kadang taqabbilal qiblati ada anilat kurang pas tadi usul pernah nggak lihat itu? Yang saya maksud dengan niat di sini bukan itu, karena orang yang tidak melapatkan pun harus niat. Karena niat itu semua ulama sepakat di dalam hati. Dilafadzkan atau tidak dilafadzkan itu ulama berbeda pendapat. Nah, ingat ya. Ya. Niat itu seluruh ulama dari mazhab apapun wajib. Dan sepakat juga bahwa niat itu ada di mana? Di hati. Apakah harus diomongkan atau tidak? Ulama berbeda, gitu loh. Makanya yang mau usolli boleh, ada ulama yang mengatakan begitu. Ada yang tidak perlu mengucapkan dengan kata-kata, boleh. Nah, yang menjadi tema kita untuk meraih ikhlas di sini bukan berkaitan dengan talafus, melapatkan, tetapi berkaitan dengan pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita berbuat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah why. Why? Pertanyaan apa? Apa? Why? Ini pertanyaan spiritual. Kalau how itu nggak spiritual, itu pertanyaan teknis. Kebanyakan orang tuh kalau nanya, saya paling nggak suka tuh kalau orang nanyanya selalu teknis. Padahal teknis itu gampang pak. Bapak buka kitab fikih teknis dapat langsung, kan? Karena apakah gosok gigi membatalkan puasa? Nah itu pertanyaannya teknis begitu. Tapi pertanyaannya mestinya why? Karena bagi Allah yang terpenting dalam beribadah kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi yang terpenting dalam ibadah adalah mengapa kita melakukan. Kan pernah kita mendengarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini cerita dari Nabi. Saya bahasakan bebas saja. Orang yang pertama kali nanti dimasukkan neraka itu diantaranya adalah ulama. Siapa lagi? Orang yang mati dalam perang, ya kan? Yang ketiga apa? Orang kaya yang rajin memberi. Ini hadis sahih Bukhari. Bisa dibaca juga di Riyadhus Shalihin bab ikhlas atau bab niat. Ada hadis ini. Tiga-tiganya ini duluan, bayangkan. Ini ibadah tingkat tinggi kan? Betul nggak? Coba ilmu, orang menyebarkan ilmu, diberikan ilmu, dipanggil oleh Allah. Saya ajari kamu ilmu. Untuk apa kau ajarkan ilmu? Apa yang kau gunakan? Kau gunakan untuk apa ilmu itu? Lalu ulama ini menjawab, tidak ada tempat yang butuh ilmu kecuali saya sampaikan. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau mengajarkan ilmu supaya disebut Ustadz Kondang. Kalau bahasa bebas kita nih, dia kan gitu. Ustadz apalagi 1000 SMS, macam-macam kan sekarang ini kan. Ustadz apalagi Ustadz gadget, macam-macam deh. Ustadz apa? Ustadz gaul. Ya ini banyak sekali istilahnya gitu. Bohong, dan semua sudah mengatakan itu kepadamu. Diseret. Tanya yang diberikan harta, aku berikan harta, kau gunakan untuk apa? Nggak ada yang butuh sumbangan kecuali yang kusumbang ya Allah. Semuanya karena bukan engkau menyumbang itu supaya dikatakan apa? Dermawan. Dermawan. Supaya jadi anggota dewan, bisa jadi begitu. Supaya jadi terpilih. Bukan karena Allah. Diseretlah dia ke dalam neraka. Yang mati dalam peperangan pun diberi tenaga yang kuat, badan yang kuat. Kau gunakan untuk apa? Dia bilang tidak ada peperangan kecuali aku ikut untuk membela agamamu ya Allah. Dan aku mati di dalam jalan itu. Bukan itu kata Allah kau ikut itu, tapi kau ikut itu supaya dikatakan pemberani. Dan sudah dikatakan.
Kalau kita lihat ini 3 kisah yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari tadi, ada juga di Riyadhus Shalihin di sini di bab awal, bab niat, bab ikhlas. Ini berarti yang penting bagi Allah bukan cuma apa yang kita lakukan, tetapi yang terpenting bagi Allah adalah mengapa kau melakukan itu. Jelas ya? Halo? Bukan melakukan kebaikan itu yang terpenting, tapi malah mengapa melakukan kebaikan itu. Bukan sholat itu yang terpenting, tapi mengapa engkau melakukan sholat itu. Bukan berkeluarga itu. Semua orang rata-rata berkeluarga, mau yang cerdas, mau yang tidak cerdas, mau yang berpendidikan, mau yang tidak berpendidikan, semuanya juga menikah, benar nggak? Tetapi yang terpenting dalam menikah adalah why, mengapa kamu menikah, mengapa kamu punya anak. Jadi ibu rumah tangga, hampir seluruh ibu jadi ibu rumah tangga. Tapi yang terpenting bukan menjadi ibu rumah tangga itu why, mengapa engkau memilih jadi ibu rumah tangga. Dan ketidakmampuan untuk menjawab why itu berarti kehilangan makna. Dan kehilangan makna itu berarti kehilangan bahagia. Karena sesungguhnya kita itu tidak bahagia atau tidak bahagia adalah karena hilangnya makna. Dan makna itu ketika kita bisa menjawab pertanyaannya why. Orang yang bekerja tidak bahagia adalah orang yang tidak menemukan why, mengapa dia memilih pekerjaan itu. Salah jawaban why, dia gak bahagia. Untuk cari duit, Ustaz, orang itu cepat capek. Kenapa saya katakan cepat capek? Karena uang itu jujur saja setelah didapat menjadi biasa. Bener nggak? Gaji berapapun yang akan kita dapat nanti, setelah setahun punya gaji seperti itu menjadi biasa. Maka dia lelah setelah itu. Tetapi ketika ada makna, mengapa saya bekerja? Kita bisa menjawab makna itu. Maka dia tidak akan capek dan tidak akan lelah. Seorang ibu yang hanya sekedar untuk memasak di rumah capek, tapi saya memilih di rumah untuk mendidik anak-anak saya menjadi Salahuddin Al-Ayyubi versi modern yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Bisa jadi seperti itu. Karena itu saya sebagai seorang ibu lebih memilih di rumah. Mungkin yang bekerja ibu-ibu bagaimana? Saya tahu untuk menyekolahkan anak saya ini uangnya kurang. Karena itu saya bekerja dalam rangka untuk membuat anak saya sukses di dunianya, supaya dia menjadi pemimpin di negeri ini. Karena banyak kaum muslimin tidak sukses soal dunianya. Itu meaning dalam hidup itu. Ada orang jadi ustadz sampai nulis di status, akhirnya sampai juga saya ke titik jenuh. Coba. Jadi ustadz jenuh bagaimana? Halo? Kenapa Pak? Kejenuhan kita bukan karena sesuatu yang bersifat rutinitas. Kejenuhan kita rata-rata disebabkan hilangnya makna di dalam bekerja itu. Minus meaning. Karena gak ada orang yang tidak terjebak kepada rutinitas dalam hidup ini. Ada nggak? Ada nggak? Semua orang, semua profesi pasti rutinitasnya begitu lagi coba. Bener nggak? Rata-rata pra profesional pergi pagi pasti ya, pulang petang pasti kan, coba mantan panas, ya macet. Ya, asal jangan pala puyeng-puyeng pendapatan pas-pasan kan gitu. Coba artis coba terlibat kepada rutinitas. Siapa coba di dunia ini? Termasuk ustadz, konsultan, pembicara. Dari ngomong ke ngomong lagi, betul nggak? Habis ini ada lagi pengajian ngomong lagi kan gitu, ngomong lagi. Makanya ada orang yang bilang kita jangan lebih banyak ngomong, harus lebih banyak bekerja. Ntar dulu saya bilang itu. Kalau profesi orang yang memang ngomong pasti lebih banyak ngomongnya, betul nggak? Rutinitas. Tetapi ketika kita tahu makna dari rutinitas kita, maka kita tidak akan mengalami bosan. Disinilah urgensinya ikhlas, menemukan makna. Why?
meaning di sini. Makanya mengapa perbuatan itu ya hendaklah dimulai dengan apa? Niatnya biasanya kita melakukan sesuatu pakai apa? Ucapannya Bismillah. Bismillah, begitu kan? Itu berarti saya melakukan ini karena Allah. Ada seorang istri asal disuruh suaminya selalu bilang Bismillah. Ini agak aneh juga. Nih pengen ngopi nih, dia lagi duduk nih istrinya. Nih pengen ngopi nih, pengen ngopi ya. Bismillah ya. Nih, udah lapar, udah masak. Oh ada nih, sebentar ya. Bismillah. Pokoknya setiap disuruh Bismillah, Bismillah, Bismillah. Suaminya kesel juga kali. Nih, boyo kalau disuruh langsung aja lakukan pakai Bismillah, Bismillah dulu ah. Nggak usah pakai Bismillah, Bismillah dulu ah. Kata gitu. Kata suaminya. Apa kata istrinya? Aku tuh mengucapkan Bismillah untuk menjaga niat. Emang kenapa? Supaya ketika aku mentaatimu itu bukan karena engkau, tapi aku melakukan itu karena Allah memerintahkan aku untuk mentaati engkau. Ini yang membuat Umi selalu Bismillah, Bismillah, Bismillah. Subhanallah. Karena ketaatanku kepadamu, karena Allah memerintahkan. Kalau nggak perintahkan nggak mau saya. Kira subhanallah. Ini istrinya ngomong begitu. Ya. Kebetulan istrinya, mohon maaf, akademisnya lebih hebat daripada suaminya. Waktu itu, waktu kuliah, saya kan lebih pintar kan. Tapi Allah suruh, karena Allah saya taat kepadamu. Nah, suatu hari ini, karena istrinya ini selalu Bismillah, 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 suaminya ngerjain istrinya. Nih tolong nih dompet taruh ya terserah di tempat yang aman ya. Ya, sama istrinya diambil dompet itu. Masuklah istrinya ke kamar. Suaminya ngintip taruh di mana nih ini. Oh, taruh di laci pakaian. Oh, saya itu suaminya cepet-cepet. Ya. Pada hari berikutnya, ya, menjelang mau bekerja kan lagi di ruangan keluarga. Nih ambilin air nih, mau minum nih. Diambilin air, suaminya cepat-cepat ngambil dompet, dibuka mobil, langsung dilempar ke mobilnya. Nah waktu tadi disuruh naruh tuh sama suaminya, istrinya nggak lupa Bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita dari Ustadz yang saya kenal ini ceritanya. Ustadz ini ya, terus dilemparkan ke mobil sama suaminya dompet. Setelah selesai minum siap, pas mau berangkat, nih Abi berangkat dulu ya. Iya, salam dulu kata istrinya kan. Oh iya lupa, ada yang lupa. Dompet mana Mi? Oh sebentar ya, sebentar Mi. Sebentar. Pas masuk dia ke kamar itu, subhanallah. Keluar kamar, ini Mi dompetnya. Suaminya bengong kan. Kamu ngambil dompet di mana? Di mana kamu ngambil dompet? Di tempat saya naruh. Yang benar. Iya, di tempat saya naruh. Di mana? Coba lihatin Nabi. Di sini. Akhirnya suaminya terus terang. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya waktu Umi taruh situ, Abi langsung ambil. Tapi kok bisa ada lagi? Ini bukan magic. Tetapi boleh jadi waktu dia ngambil buru-buru, yang diambil bukan dompet, bisa jadi kan gitu kan? Iya kan? Yang diambil boleh jadi dompet, bisa jadi kan? Betul nggak? Iya. Karena buru-buru kan? Yang diambil boleh jadi bukan dompet, dompetnya tetap di situ. Allahu Akbar. Nah ini cerita sekilas saja ya, bagaimana keikhlasan itu luar biasa. Iya. Saya mau cerita lagi tentang keikhlasan. Ini luar biasa ini. Kalau ini ada teman saya cerita. Ustadz ini diminta untuk khatib Idul Adha di musola kecil. Musola kecil. Ya kan? Bukan musola kecil, masjid kecil. Ini orang Jombang Ustadznya cerita. Biasa, kan kalau masjid kecil amplopnya kecil, kira-kira gitu ya.
Nah, nggak lama menjelang beberapa hari Idul Adha, tiba-tiba ada yang mengundang ke dia masjid besar. Ya, wah, gimana nih? Nah, kebetulan dia ini banyak anak buah ustadz-ustadznya. Akhirnya apa? Dia delegasikan tuh masjid yang kecil tadi. Ini cerita ini. Ini tapi ceritanya betul-betul orangnya ada gitu ya. Ya, polos dia cerita. Termasuk yang tadi yang saya ceritakan itu. Nah, udahlah akhirnya dia khutbah ke tempat masjid yang dianggap besar, temennya. Tapi ada kejadian yang luar biasa di masjid yang kecil ini. Ya, setelah dia khutbah, ya, tiba-tiba ada jamaah, nggak tahu mungkin mampir di jalan dan seterusnya, mampir nemuin khatib. Bapak yang khatib tadi ya? Iya Pak, saya khatib tadi. Ini Pak, saya bernazar, pokoknya saya sholat Idul Adha di mana, saya akan sedekah uang sejumlah ini. Dimanapun saya sholat Idul Adha, khatibnya siapa saya kasih uang. Iya kan? Nah, luar biasa dikasihnya tuh banyak, kira-kira gitu. Emang sih amplop dari masjid kecil tadi kecil, tapi yang dikasih orang ini gede. Ya, udah dia pulang senyum-senyum nemuin seniornya tadi. Bang, makasih ya Bang. Polos dia anak buah, polos. Gimana kabarnya tadi? Alhamdulillah Bang. Ada yang luar biasa Bang. Apa ini yang seniornya tadi tepok jidat tuh. Subhanallah. Coba lihat keajaiban keikhlasan itu luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang memang kita ikhlas itu kemudian dihargai besar oleh Allah. Tetapi yang sesuatu yang tidak kita ikhlas itu menghambat karunia-karunia yang lain. Jadi kita tuh nggak bisa matematis seperti itu. Sebagaimana rezeki itu tidak matematis. Betul apa tidak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika saya katakan bahwa berniat itu bukan melapatkan, tetapi kita sedang berhenti sejenak sebelum berbuat, lalu bertanya, mengapa saya begini? Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya harus sholat? Mengapa saya harus memandikan anak saya ini? Mengapa saya harus menelpon ayah ibu saya? Menemukan makna why di situ, itu yang akan membuat kita bahagia. Jadi bukan rutinitas yang membuat kita bosan, tetapi tidak menemukan makna dalam rutinitas kita, itulah sesungguhnya yang membuat kita bosan. Kehilangan pekerjaan itu memang penderitaan, tetapi kehilangan makna mengapa kita bekerja itu jauh lebih menderita. Makanya semua orang yang frustasi adalah orang yang kehilangan makna. Penderitaan minus makna sama dengan frustasi. Betul nggak? Betul kan? Makanya bab niat di situ sebenarnya adalah ruang di mana kita menemukan happiness. Kita ruang menemukan as-sa'adah, kebahagiaan. Dan menariknya ada hadis Nabi yang luar biasa yang terkait dengan ini. Hadis Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya panjang. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Imam Syafi'i menganggap hadis ini hadis yang sangat penting. Kata beliau, ia adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Subhanallah. Dan yang menarik adalah hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, bukan sesungguhnya dunia itu dengan niat, bukan. Tetapi amalan dengan niat. Apa yang ingin disampaikan oleh hadis ini? Tidak cukup kita niat, tapi harus ada amal. Sekaligus ingin mengatakan tidak cukup cuma rutinitas beramal, tapi harus apa? Nah, kita itu akibat rutinitas sampai lupa memasang niat. Wahai tadi akhirnya mengalami kebosanan.
Benar nggak? Sesuatu yang rutin kita lakukan, bagaimana membuat dia jadi baru? Istri itu lagi kan, betul ya? Bagi istri juga begitu, suami ini lagi 4L, lo lagi kan gitu kan? Bener nggak? Coba kalau kita kehilangan makna, mengapa kita menikah itu? Itu jenuh kita. Ya, saya pernah menemukan kalimat yang penting itu dalam konteks menikah. Banyak wanita di dunia ini, tapi Allah takdirkan dia menjadi pendamping. Berarti tidak ada faktor kebetulan dia menjadi istrimu saat ini. Berarti dia memang didesain oleh Allah untuk menjadi pendamping. Berarti Allah menciptakan dia untuk kau sayangi, untuk perhatian. Subhanallah. Itu memperbaharui. Dalam Al-Quran sebutkan kaitan pemimpin dengan keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu bicara istri, bicara suami, bicara keturunan, qurrata a'yun. Kemudian bicara pemimpin lagi, wa ja'alna lil muttaqina imaman. Apa hubungan keluarga dengan pemimpin? Berarti pemimpin itu hasil didikan keluarga. Itu berarti waktu kita berkeluarga, niatnya salah satunya apa? Saya ingin menjaga keluarga saya karena saya ingin menjaga kepemimpinan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai pemimpinnya nggak jelas, keluarganya siapa, ibunya siapa, PKI atau apa gitu, udah nggak jelas kan? Iya kan, gitu kan? Harus jelas nih keluarganya siapa. Gitu bener kan? Saya akan menjaga keluarga saya untuk ya menjaga kepemimpinan di bangsa ini. Bukan karena sekali lagi rutinitas yang membuat kita bosan. Contohnya apa? Teman-teman bosan nggak bernapas? Bosan nggak bernapas? Kan gitu lagi kan? Benar nggak? Bosan nggak bernapas? Enggak. Padahal itu lagi kan, betul nggak? Kenapa kita tidak bosan bernapas? Tahu value dari napas itu, makna dari bernapas itu. Nah, sekarang coba semuanya ikuti instruksi saya. Semuanya tarik napas. 1, 2, 3. Lepas. Sekali lagi, tarik napas. Lepas. Sekali lagi, tarik napas. Lepas. Nah, sekarang tarik napas. Tarik terus. Tarik terus. Tarik terus. Orang yang pikirannya narik-narik terus mati. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Pikirannya ngambil, dapat, gimana saya dapat, mati. Maka kita harus melepas juga. Melepas itu ikhlas. Subhanallah. Makanya mencintai istri ikhlas, meskipun walaupun. Iya kan? Kita namanya ikhlas tuh meskipun walaupun. Karena ya Allah. Ya, kalau bukan karena takut kepadamu sudah lama ini. Iya kan, bisa jadi kan? Subhanallah. Benar nggak? Makanya mempertahankan keluarga itu tidak cukup dengan sekedar cinta. Cinta hilang nanti masih ada yang lain. Kau ya? Karena tidak mesti ya, kalau tidak kecocokan sama istri kemudian harus cerai, itu tidak harus. Masih ada makna yang lain yang kita bisa pertahankan keluarga itu. Sebagai cara saya mendekatkan diri kepadamu, maka saya pertahankan ini. Betul? Ini tahu nggak, banyak yang curhat sama saya. Dia curhat, Ustaz. Kita ingin istri yang sempurna, suami ingin istri pengen suami yang sempurna, nggak bisa. Orang kita diciptakan untuk saling menyempurnakan kok. Bener nggak? Nggak bisa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan, nah, coba
ini dipraktekkan bahwa setiap kita ingin melakukan sesuatu, berhenti sejenak sebelum melakukan. Ya Allah, kita ingin mengatakan, untuk apa saya sholat, untuk apa saya bekerja, sehingga dia bukan menjadi sesuatu yang menjenuhkan, tetapi dia menjadi hal yang terbarukan. Ini yang membuat sesuatu itu penuh dengan energi.